seberapa besar sih plagiasi dalam satu karya ilmiah. Jadi saat Anda nanti bikin proposal skripsi gitu ya. Bikin proposal skripsi, Anda mau maju seminar proposal, nanti kita akan uji dulu. Seberapa besar sih plagiasinya? Berapa persen sih? Sumbernya dari mana aja sih? Itu akan kedetek semua. Ya. Sebentar, saya punya banyak ya kalau kayak gitu. Aldi Wahyu, mana Aldi Wahyu? Aldi Wahyu. Alhamdulillah belum bisa Zoom Bapak karena sinyalnya tidak stabil. Kemudian absennya juga belum bisa ke-record karena sinyalnya tidak stabil di rumah. Oke, ya diusahakan saja masuk ya, tetap diusahakan masuk dulu, langsung dimatikan kameranya nanti ya. Diusahakan langsung masuk dan langsung dimatikan kameranya. Nanti kalau sudah langsung mic, nggak usah nggak usah on mic ya. Mic-nya nggak usah kita langsung chat di sini. Ya, jadi kalau itu nanti akan saya bantu absensinya kalau sudah masuk Zoom. Ya. Bentar ya, saya cari dulu contohnya. Mana yang biasanya banyak di sini. Masih nasi barang? Enggak. Sedikit. Ibu buat juga? Iya. Terima kasih Ibu. Mana sih? Nah ini contohnya. Jadi saat jadi misalnya ada bimbingan saya ini ya, bimbingan saya untuk sebelum seminar proposal ya. Kita uji ini turnitinya. Jadi ketemu ya pakai judul analisis pengaruh karakteristik pasien, prosedur dan diagnostik sekunder terhadap biaya langsung medis ya pada pasien rawat inap jantung koroner. Ini kebetulan bimbingan saya. Kalau nanti berkaitan sama pembiayaan ya, teknologi informasi, manajemen nanti biasanya ketemu ya sama saya. Nah ini contohnya. Di sini ada tanda. Ya. Nah kalau gini wajar lah ya. Ini dia disebut disebut plagiasi sama Turnitin, tapi nggak ada masalah kayak gini. Ini sumbernya ada semua ini. Ketemu semua ini. Oh ini sama dengan karya ini, sama dengan karya nomor ini, karya nomor ini, karya nomor ini. Sampai nanti di sini pun juga ada sumbernya. Nah, ternyata dari keseluruhan tulisannya plagiasinya masih 52% atau similarity index. Jadi kesamaannya ya, kesamaan dengan hasil karya tulis orang lain itu masih 52%. 51% sumbernya dari internet, 17% publikasi dan papers mahasiswa ya. 28%. Kalau dijumlahkan nggak 52% Pak, jadi ini proporsinya. Nah ini kelihatan Pak, 8% dari punya UNES, skripsi itu ketemu semua.
nomor-nomornya tadi. Ya, jadi sekarang sudah kita kontrol ya, gitu ya. Tapi nggak masalah. Ya nanti diperbaiki lagi. Memang tidak ada maksud plagiasi, tapi ada similarity index. Sehingga kita secara bijak menetapkan maksimal 40% kalau mau seminar proposal atau sidang. Ya, bisa jadi ke depan nanti bisa lebih pendek lagi ya. Saya tahu, mungkin Anda nanti mengalami itu atau enggak. Karena bagi saya 40% itu masih sangat besar ya. Mungkin jadi 30%, 25% dan sebagainya. Nah, itu plagiasi. Hati-hati ya, karena plagiasi itu laten saya bilang tadi. Banyak juga orang akademisi ya, itu juga akhirnya gagal dalam dia mempertahankan fungsionalnya. Ada cerita juga orang yang mau mengajukan guru besarnya, profesor, tapi gagal karena plagiasi. Padahal dia nggak memplagiasi orang lain, dia memplagiasi karyanya sendiri. Coba bayangkan, saya bikin artikel A, B, C, D, banyak ya artikel saya. Kemudian saya bikin artikel yang baru. Saya ambil punya saya, artikel A, B, C, D, E tadi ya. Saya pakai tulisan saya pakai bahasa saya, toh itu juga karya-karya saya. Kalau saya nggak nulis itu sumbernya adalah Wid Cahyo, nama saya, di artikel-artikel itu, maka itu akan menjadi self-plagiation. Itu ya, jadi sekarang begitu ya. Jadi meskipun itu tulisan kita sendiri, tapi kita mengutip itu, tapi kita tidak menuliskan sumbernya, maka disebut sebagai self-plagiasi. Dan itu bisa ada sanksinya ya. Dan sanksinya nggak main-main. Begitu ya dunia akademik kira-kira. Kalau pejabat itu kan masalah korupsi gitu ya. Nah kalau akademisi ya di situ masalah plagiasi. Nah Anda adalah cendekiawan. Anda masuk kawah condro di muko ya. Anda masuk dunia akademisi di mana Anda diajari untuk tidak melakukan plagiasi. Harus genuine, harus novelty, harus ada kebaruan tulisan Anda sendiri gitu. Oke, itu pengantar ya untuk apa namanya tadi? Untuk plagiasi dan permitin. Nah, disitulah butuh yang namanya reference manager. Oke, saya buka ya. Buka contoh aja nih. Udah nampak di layar Anda? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Gambar-gambar video ini masih muncul juga ya di sebelah kanan ya? Hanya ada Word, Bapak. Hah? Word saja. Ya, Word saja, Bapak. Baik. Nah, misalnya, nah ini. Kalau Anda nanti sudah download Mendeley, dia pakai akun ya. Anda bisa pakai akun apapun, pakai akun UNED juga bisa.
nanti kita akan menginstal plugin-nya Mendeley. Jadi di sini dia muncul kayak gini. Nah, kalau Anda, kursor saya kelihatan ya, kursor saya kira-kira ini. Kelihatan, Kalau belum, Bapak. WhatsApp notifnya kelihatan nggak? WhatsApp notif di sebelah kanan bawah. kelihatan, Bapak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Bapak. Oke, di sini coba Anda perhatikan. Nah, biasanya kalau di Word Anda pasti begini aja nih reference-nya. Nggak ada ini. Ya, nggak ada ini kan? Pasti Mendeley saya buka dulu ya. Mendeley bisa dibuka di manual, ya. Bisa buka manual di sini, Mendeley. Atau bisa di sini. Buka dulu Mendeley-nya ya. Oke. Nah, ini contoh Mendeley. Oke. Ini citation style, citasi. Ada macam-macam ya. Yang sering kita kenal dua ya. Harvard atau Vancouver. Ya, Harvard itu ya kayak, ya nanti saya paketin Harvard. Nah, ya ada Vancouver juga. Tapi biasanya dia nyebutnya bukan Vancouver, tapi apa 7 atau 11 edition nanti saya sebutin. Loh, kok saya matikan? Oke. Nah, ini kumpulan artikel, jurnal, buku di Mendeley saya. Ini hanya contoh. Jadi ada yang menarik, saya simpan. Ada yang menarik, saya simpan. Gitu ya. Kelihatan ya Mendeley-nya ya? Oke. Iya, Pak. Nah, misalnya saya tertarik meneliti apa nih? Misalnya ngomongin apa? Sanitasi begitu ya. Baik. Saya akan cari nih artikel sanitasi. Nah. Ini nggak apa-apa ya. Meskipun saya Excel tapi saya singgung ini ya. Biar Anda juga paham itu, tahu reference manager dan Anda bisa memulainya. Saya tertarik sama artikel-artikel misalnya tentang apa nih? Tentang sanitasi. Gitu ya. Sanitasi dihubungkan sama ekonomi misalnya. Pembiayaan sanitasi misalnya. Maka saya cari dulu dong artikel-artikel untuk saya baca. Ya. Oke. Apa nih kata kuncinya? Misalnya saya sebut aja ekonomi sanitation. Ini banyak sekali artikel ya misalnya. Political economy approach, enabling condition and barrier to the conversation. Oke. Nah, ini ada pembelajaran dari Haiti ya. Haiti dan Kenya. Oke. The political economy of water. Ini kayaknya ya jurnal juga. Ambil deh. Ini nama-nama jurnalnya ya. Jadi mulai sekarang Anda bisa cari literasi sebanyak-banyaknya. Oke, saya baca dulu nih. Realizing the circular economy for sanitation, accessing enabling conditions, and barriers to the commercialization of human excreta. Bahasanya agak kasar nih, human excreta. Dari fertilizer. Oke. Jadi bahasanya bagaimana sih mengendalikan sanitasi itu dengan mengubah fungsi, alih fungsi dari sampah ya, dari kotoran itu menjadi pupuk.
Oke, saya langsung download aja ya. Contohnya saya langsung download. Kemudian ada lagi di sini. The Political Economy of Water and Sanitation. Oke, ini jadi mungkin lebih ke apa namanya? Kajian ekonomi air dan sanitasinya. Oke, tadi dulu. Oke, ya. Saya buka. Saya buka di sini misalnya. Ya, anggap saja ini menarik ya. Kita nggak usah baca kontennya. Oke, satu lagi tadi mana? Oh kan, dia bukan book review sebenarnya. Adalah Pak, kita anggap ini saja. Oke, misalnya ya. Ini bisa saja kita redeem ya. Bisa redeem, bisa enggak. Nah, baru kita masuk Mendeley nih. Saya tadi ada artikel tentang sanitasi. Saya add di sini. Add di sini start. Mungkin memori saya kurang ya, jadi dia masih proses ya. Oke, nah ini misalnya, ini tadi ya. Ini tadi yang sanitasi ya. Enaknya di rename sih. Open. Nah, dia langsung otomatis ya. Penulisnya masuk di sini, judulnya ada, tahunnya ada, nama jurnalnya ada, itu ya otomatis ya. Itu menariknya reference manager. Jadi kita klik gitu di sini ada abstraknya. Kalau mau buka ini buka. Jadi kita simpan itu di akun kita, akun reference manager kita. Nah, ngomongin apa sih ini? Misalnya saya kasih tag ya, saya kasih tag di sini. Buat memanggil aja nanti di Word. Ini tentang sanitasi, boleh. Pakai bahasa kita juga boleh nih. TA1. Tahu TA1? Coba dibaca. Baca langsung satu kata. Ya, oke ya. Terus saya sebut ya. Biar halus ya. Pupuk. Ini bahasa kita ya. Ini bahasa kita. Udah? Kita add lagi yang satunya tadi. Oke. Nah, ini pun juga langsung masuk nih. Yang nulis David Harrison and Mark Rush ya. Rush ya bahasa kita. Nah, asalnya nggak ada nih Pak, belum ada nih asalnya. Jadi memang 80% ada beberapa citasi, ada beberapa artikel yang dia langsung kebaca nih sama Mendeley. Ya tadi tuh contohnya lengkap banget kan. Nah, asalnya langsung kebaca, volumenya, isu yang nomor berapa, tahunnya, nama jurnalnya, negaranya di Swiss ya. Nah, kadang-kadang ada juga yang nggak kebaca, hanya bacanya sebagian. Journal of Analytical Psychology punyanya David Harrison ya, dan apa tadi Mark Rush. Ini bisa kita rubah ya teman-teman. Judulnya bisa kita rubah, ketik, abstraknya kita tambahin tadi itu bisa dilengkapi. Misalnya di sini tentang apa tadi? Political ya, sanitasi, ekonomi misalnya.
ekonomi, sanitasi. Boleh ditutup? Boleh ya, tutup ya. Jadi ini nanti Anda bisa menambahkan per file, per folder ya. Anda bisa memanggil di sini ya. Ini ada authors ya. Jadi tulisan siapa aja yang di Mendeley Anda ini ada semua di sini. Oke. Kemudian ini ada semua ya, synchronize dan sebagainya. Kita tutup ya, kita tutup. Dia langsung otomatis nge-save soal. Nah, baru kita buka di sini. Nah, misalnya nih, kita nulis itu di bab 1, misalnya. Ya. Pendahuluan, misalnya. Oke, 1T1. Nah, latar belakang ya. Misalnya, apa ini? Rumusan masalah ya. Oh iya, jadi kalau saya sudah praktek ya kuliah. Halo, suara saya masih masuk ya? Tolong langsung diinterupsi. Tolong langsung diinterupsi kalau bibir saya ngomong tapi nggak ada suara ya. Saya beberapa kali itu ngomong gitu ya. Nggak ada yang ngasih tahu gitu. Ternyata suara mic saya nggak bermasalah. Jadi hampir 10 menit bahkan sampai setengah jam itu ngomong sendiri gitu ya. Ternyata saya ngomong sendiri. Oke, ini contoh ya misal. Jadi saya kalau sudah kuliah gini, mau Word, Excel atau praktik, saya kebanyakan langsung praktik dan jarang menggunakan PPT. Jadi Anda kalau misalnya ada catatan-catatan penting, Anda langsung catat ya di note Anda. Nah, misalnya nih, kesehatan adalah hak, misalnya nih ya, kita sudah baca artikel tuh ya, hak setiap individu. Bahkan sanitasi menjadi hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Nah, kan gini nih misalnya, ini misalnya kutipan. Ya, ini adalah kutipan misalnya. Kutipannya siapa? Kita bisa panggil di sini, insert citation. Kita klik insert citation. Ya, reference insert citation. Oke. Tadi siapa yang ngomong itu ya? Coba kita panggil nih. Kata kuncinya sanitasi. Nah, ini. Ini kayaknya Markuras kayaknya yang ngomong itu. Kita klik di sini. Oke. Oke ya. Kita langsung otomatis seperti ini. Oleh karena itu, berdasarkan konstitusi dasar negara bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan akses akan air bersih dan sanitasi. Ini siapa yang ngomong tadi ya? Panggil lagi citizennya. Tentang apa tadi? Masih sanitasi ya. Nah, kita ambil yang ini misalnya. Klik. Oke. Nah. Oke, ini mensitasinya, Bang. Baru Anda nuliskan banyak sekali, baru Anda masuk ke yang namanya Dafus. daftar pustaka.
Oke. Nah, kalau dulu zaman belum beradab, Anda tulis lagi kan itu? Coba beri. Iya. Anda tulis lagi. Atau kadang-kadang ada yang cheat gitu ya. Ada yang cheat gitu. Bukalah itu di Google gitu. Cari daftar pustaka tentang apa, langsung kopas semua di situ, pindahin ke sini. Bahkan ada beberapa artikel atau jurnal yang kadang tidak ada sangkut pautnya sama tulisan kita. Ya. Hati-hati ya. Sekarang dosen itu juga sudah melihat itu loh ya. Dilihat nih bukunya siapa nih kok muncul di sini. Kalau dicari di laporannya nggak ada itu isinya. Hati-hati ya. Nah, ini cara yang lebih beradab teman-teman. Saat kita sudah selesai nulis gitu ya, kita daftar pustaka, tinggal kita panggil. Insert bibliography. Klik. Walah, nggak muncul. Ya. Saya ulangi. Saya panggil di sini apa saja tadi yang sudah saya input, kan 2 ya. Insert bibliography. Nah, udah muncul. Tidak sesuai itu, ada nama, ada tahun, ada judul buku dan lain sebagainya. Ini yang saya sebut sebagai apa tadi, gaya citasi apa itu tadi Hawaii ya. Saya tadi ngomong Hawaii nggak? Harvard, astagfirullah kok Harvard. Kenapa dia bilang saya ke pantai? Harvard. Ya Allah. Ini Harvard kan kayak gini modelnya nih. Nama Ada, belakang Pak. tahun gitu ya, nama belakang tahun tulisannya kayak gini. Kita mau rubah nih, kita mau lomba karya tulis nih. Mereka panitia mintanya Vancouver ya. Oke, Vancouver. Gimana Vancouver? Kita bisa rubah nih. Stylenya kita ganti. Nih, bisa muncul. Kenapa dia tidak mau? Kenapa dia tidak muncul ya? Tumbennya nggak mau. Jadi biasanya dia muncul kayak gini loh. Nah, dia pilihan ini. Dia muncul. Dia nanti akan otomatis ya. Jadi kita rubah dia akan muncul otomatis. Ya. Ini nggak bisa karena kita nggak pakai style citation ini kan. Kita tadi pakai citation ini. Nah, baru muncul. Ternyata update tadi ya, proses update. Nah, kita bisa rubah nih. Misalnya, tadi kan apa? Kita pakai yang Vancouver, IEE. Nah, dia munculnya kayak gini. 1, 2. Maka di sini modelnya 1, 2. Oke ya? Itu kira-kira reference manager. Silakan nanti Anda coba download, coba bikin akun, dan mulai sekarang mumpung masih semester 1 ya ini ya. Mumpung masih semester 1 perbanyak literasi. Cari-cari artikel. Pak, apakah hanya artikel bahasa Inggris? Kalau bisa ya. Kalau bisa, Anda ini sudah mahasiswa. Ya. Jadi pakai bahasa Inggris. Apakah haram, Pak, artikel Indonesia? Ya enggak.
Ya, maksud saya itu jangan cuman lokal aja gitu loh. Karena kalau literasi itu dimanapun ya kita belajar. Bahkan kalau dalam Islam ya, belajarlah sampai ke negeri Cina. Bahasanya kan gitu ya. Corona, Pak. Meskipun di zaman Rasul tidak ada Silk Road ya, belum ada Silk Road. Nah, sudah terbukti itu ya, Cina bagaimana membangun Silk Road yang kedua. Ya. Oke. Jalur sutra. Oke ya, boleh saya tutup ya. Ada pertanyaan mungkin tentang reference manager? Saya tutup ya. Oh, raise hand. Silakan. Siapa itu? Ada Nur Kumala Dewi. Aditya Nur Kumala Dewi. Dewi ya? Dewi dulu yuk. Silakan. Permisi Pak, mau bertanya. Kapan hari itu saya kan pakai Mendeley kan nyoba kan Pak. Itu kan sudah nyari kayak jurnal, itu kan dari Google Scholar gitu ya Pak. Itu tapi autornya itu kebacanya malah pakai bahasa Arab, itu gimana ya Pak? Nah itu kadang-kadang ada artikel yang nggak kebaca penuh ya, secara otomatis sama apa namanya, sama Mendeley. Makanya saya bilang tadi kita bisa edit kok. Misalnya gini, ini kita bisa edit isinya, kita klik, kita ganti ya, nama jurnalnya kita ganti, nama autornya kita ganti ya, jadi dia hanya secara otomatis saja sih membantu kita. Kalau udah cocok ya oke, kebantu ya kerjaan. Tapi kalau nggak cocok, Anda bisa sesuaikan sama artikelnya atau sumbernya ya. Oke, gitu ya ya. Terima kasih. Ada Tapi lain? kalau gini Pak, kalau misalnya nanti kan itu ada diarahkan kayak misalnya lewat Google terus nanti itu bisa site-nya itu dari situ enggak apa-apa ya Pak? Dari Google? Iya, dari Mendeley tapi diarahkan ke Google gitu. Bisa. Ya, Google Scholar ya, Google Academia. Iya, Pak. Anda lihat dulu isinya sesuai apa enggak, baru Anda simpan itu di akun Mendeley Anda. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, ada juga web ya. Ini kalau misalnya Anda bingung nyari artikel, Anda bisa cari ini komplit ya. Anda mau download di mana ya saya nyimpennya? Kapan deh saya carikan. 66. Di situ Anda bisa nyari ribuan, jutaan artikel, jutaan buku, sebagainya. Nah, ada di situ. Terima kasih. Oke, nanti saya cari ya. Jangan lupa tiba-tiba. Oke, ya next, Febrian. Baik, terima kasih Bapak. Izin bertanya. Itu misalkan kita sudah membuat sanitasi seperti ini, itu apakah di Turnitin itu terbacanya plagiarisme atau tidak, Bapak? Jadi begini, Turnitin itu ada dua cara ya. Bagaimana kita memahami tadi 56% tadi hasilnya mahasiswa tadi kan ada 56% ya. Kita bisa melihat langsung letterlux 56, wah masih tinggi nih, perbaiki. Atau kita bisa ngitung secara manual. Kalau tadi itu nama fakultas kan baca plagiasi ya. Iya kan? Tulisan, kita kutipan apa, kita langsung kopas di situ meskipun kita pakai namanya apa namanya? Citasi. Sumbernya gitu ya, kutipannya. Itu juga kedetek bukan plagiasi ya, kedetek similar. Sama. Tadi kan similarity index gitu kan bahasanya. Nah, kalau kita mau agak detail dikit gitu ya, maka kita baca, kita lihat, oh ini enggak dihitung, yang ini enggak, oh yang ini plagiasi, yang ini enggak, yang ini plagiasi. Apa sih plagiasi itu? Sekali lagi plagiasi adalah saat kita mengutip hasil orang lain, namun kita tidak mencantumkan sumbernya. Tapi kalau di Turnitin dia kebaca similarity index, kita akan menambah similarity-nya.
Ya, jadi kita bisa ngitung manual. Kadang ada yang uji. Ya, kalau di beberapa tempat juga sudah melihat tidak langsung letter luck 50%. Nggak bisa nih seminar. Dibaca satu-satu. Oh, ini enggak. Ini iya, ini enggak, ini ya. Nanti dihitung berapa persen gitu. Yang pertama. Yang kedua, saran saya, dalam Anda mengutip, maka gunakan parafrase. Apa itu parafrase? Paraphrase ya, parafrase. Jadi misalnya tadi, saya ganti itu kalimatnya. Menurut Wicahyo 2021, pemerintah perlu. Nah, kayak gini. Nah, menurut ini deh misalnya. Menurut Wicahyo 2021, pemerintah perlu berperan dan berkontribusi terhadap pembangunan sanitasi. Beda kan tulisannya? Tapi maknanya sama. Sumbernya saya cantumkan. Maka itu tidak akan detect similarity index. Jelas ya? Baik Bapak, terima kasih. Itu paraphrase. Saya sering itu, anak-anak itu udah stres itu ya. Turnitin nggak selesai-selesai deh. Mulai dari 60%, 50%, 42% sampai 3 kali, 4 kali gitu ya. Nah, maka biasanya di situ ada kebijaksanaan dari si yang ngecek turnitin. Nah, lihat, oke, udahlah, silahkan nanti maju ya. Karena Anda sebenarnya kalau diakumulasi sebenarnya angka Anda udah di bawah 40% gitu. Oke, gitu ya. Baik, Aldi. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf saya izin terlambat tadi dikarenakan jaringannya. Oh, Aldi tadi ya, yang tadi itu ya. Bapak. Aldi. Tadi saya Oke. juga aksesnya juga terlambat juga Bapak. Belum bisa absen. 7.36 baru terekod Pak. Oh, nggak apa-apa. Udah ya, tapi udah masuk ya. Udah masuk record ya. Oke. Anda mau tanya, Aldi? Cukup Pak. Oh, nggak tanya. Untuk konfirmasi. Oke. Makasih, Aldi. Next, Windu Rahayu. Oke. Izin bertanya Bapak, kalau agar supaya main link-nya itu terhubung sama Word kita itu buat akun Microsoft 365 ya Pak? Kemarin soalnya saya nggak bisa nyambung. Enggak. Ini saya 2013. Office saya 2013 ini. Lebih jadul. Gimana? Nggak bisa nyambung ke Word. Handle-nya. Anda sudah download, Anda sudah install plugin-nya Mendeley nggak? Udah. Ya. Install plugin? Sudah. Install plugin itu di sini ya. Nah, ini. Coba copot dulu tuh. Uninstall dulu. Matikan semuanya ya. Nyalain Mendeley-nya, uninstall. Kemudian install ulang. Atau check for duplicate gitu ya. Jadi ini yang Anda harus lakukan di tools ini. Udah bolak-balik gitu. Itu teman-teman saya juga banyak yang bermasalah dengan Office 365. Ada yang bisa, ada yang susah nyambungin Mendeley ke 365. Ini saya pakai 2013. Entah itu apa ya, mungkin ada file plugin yang mungkin dianggap suatu yang tidak normal dari Office 365 atau gimana gitu ya, atau mungkin sedikit salah itu bisa dianggap korup, maksudnya dia nggak keinstall dengan baik gitu. Itu jadi perbaiki, uninstall gitu. Copot pasang, restart, copot pasang, restart. Oke, gitu ya. Windu apa Ayu ini panggilannya? Windu Pak. Windu. 8 tahun ya. Ada maknanya itu pasti. 8 tahun di Tadika Mesra nggak lulus gitu. Lucu ya backgroundnya ya. Oke, ada yang lain? Kayaknya ada 2 ya yang pakai background Tadika tadi. Rame Pak, nggak cuma 2. Oh banyak ya? Oh iya banyak. Saya kaget loh ya kalau ngeliat nama tuh Snehandu Bekar.
mahasiswa saya ada yang seneh handuk gitu ya, ada yang belum. Saya ini ya, oh ternyata kayaknya tugas kelompok itu ya, rename gitu ya, mungkin dosennya suruh nge-rename gitu. Oke ya, ada lagi? Oke, Intan. Saya sebenarnya nggak khawatir ya kalau kuliah pagi ini. Semangatnya itu masih ada. Gitu. Masih kalau udah kena siang jam 2, gitu. Apalagi udah jam-jam 6 gitu kuliah, aduh berat. Gitu. Intan gimana, Tan? Mohon izin bertanya, Pak. Saya mau Ya. tanya gimana sih cara pakainya Turnitin gitu, Pak? Soalnya susah. Oke. Kenapa? Anda nggak bisanya apa ini? Ini saya jadinya bahas Turnitin sama Mendeley, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita lanjut. Kalau nggak cukup nanti minggu depan ya, untuk Excelnya. Apa susahnya, Tan? Maunya pakai Turnitin tuh waktu itu nggak bisa. Terus pakai aplikasi lainnya. Sedangkan biasanya kan ada perbedaan gitu ya, Pak, persentasenya. Oke, ya. Nggak bisanya pakai Turnitin kenapa? Nggak bisanya di mana? Gagalnya apanya itu? Nggak mudeng gitu, Pak. Caranya gimana? Oh, nggak mudengnya. Oke. Ya, jadi Turnitin itu kalau kami ya dosen di UNED itu, makanya saya selalu bilang Anda bangga ya, Anda bangga sama UNED itu ya, harus bangga sama kampusnya. Kita itu IT kita luar biasa ya, IT kita luar. Jadi Turnitin itu kemarin kita dibekali juga, kayak Zoom gini nih, Saya belum nemu loh ya, ada dosen bisa bikin Zoom dan unlimited gini ya. Biasanya malah bahkan di kampus-kampus gede itu linknya itu sudah ditata gitu ya, sama pusat gitu. Dikasih ini linkmu. Ini sekarang saya bisa dengan gampang gitu ya membuat link dan unlimited. Turnitin itu beberapa tahun berapa ya Turnitin membuat Turnitin itu? Saya buka ya Turnitin saya. Boleh ya. Turnitin. Udah kelihatan ya? Belum, Bapak. Iya, belum saya share ya. Kalau ngomong udah Pak, awas ya. Bapaknya udah dagel, jir. Jadi Turnitin itu internet base ya. Nah, saya bagi gitu. Jadi kalau misalnya urusan di kampus, mahasiswa mau Turnitin proposal, mau Turnitin laporan sidang, saya masukkan di sini. Kelasnya saya masukkan di sini. Kalau pekerjaan artikel lain, kerjaan saya di luaran gitu misalnya, saya masukkan di sini. Jadi contohnya, ini saya buka ya yang proposal. Dan banyak ya. Mulai dari yang bisa nyampe 12%. Ini 12% juga nggak langsung loh ya. Nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba. Ini kadang-kadang sampai 2 kali Turnitin, 3 kali Turnitin, ada yang sampai 4 kali Turnitin. Ini masih halaman 1 ya. Banyak sekali. Halaman 2, halaman 3. Nah, pertanyaannya tadi nggak bisa. Nah, Anda harus setting dulu kelasnya. Turnitin itu. Berbayar ya Turnitin itu ya teman-teman ya. Turnitin itu berbayar. Jadi kalau nggak berbayar ya pasti ada mungkin trial. Nah, ini contoh. Ini contoh nih. All of your classes have expired.
To view and update your expired classes, that's the expired class tab. You can update and change a class end date by clicking the class end. Nah, ini nah. Mungkin di Intan itu di sini ya. Jadi kita harus mengaktifin itu berlakunya sampai kapan kelas itu. Seakan-akan tulis itu mengibaratkan kelas gitu. Saya punya kelas di sini, ada kelas besar FKM sama riset saya. Ini berlaku sampai kapan tuh? Kita perhatikan. Mulai diaktifkan kelasnya 20 Mei 2018 sampai 31 Desember 2022. Ini saya asal aja sih waktu itu. Padahal sebenarnya ada berapa bulan gitu harus update lagi. Nah ini yang tidak pernah saya update, dia have expired. Jadi kelasnya tidak pernah saya aktifkan. Sebentar ya, sebentar.
Sebentar ya, masih ada sedikit trouble. Bentar.
Ya, maaf ya. Disitulah keunikan dari work from home. Ya. Ada sesuatu yang tiba-tiba tidak kita duga, kita harus segera itu ya. Oke, jadi saya sampai mana tadi ya? Dadakan tadi. Apa, Kafira? Sampai mana kita tadi? Lagi bahas Turnitin, Pak. Oh iya ya, bahas Turnitin ya. Turnitin. Oke, nah itu. Oh iya, satu lagi ya, Turnitin itu gini. Kalau misalnya itu sudah pernah diturnitin oleh akun suatu akun gitu ya, dosen gitu atau teman Anda gitu ya, pakai Turnitin. Kemudian Anda turnitin sendiri, Anda perbaiki, kemudian Anda turnitin sendiri. Percayalah akan terdetek 94%, 95%. Hati-hati ya, kalau sudah masuk ke Turnitin satu akun tertentu, Anda harus pakai itu. Itu banyak tuh kemarin mahasiswa itu, maksudnya itu ngetes gitu, biar cepet lah ya. Nah, ternyata langsung kedetek karena dia sudah kebaca oleh akun yang lain. Ya itu hati-hati. Dan satu lagi nih, saya ingatkan sekali lagi, ini teman-teman zilenial ya Gen Z itu kreatif nih cerita. Saya kasih tahu ya. Jangan pakai cara cheats. Karena jujur aja nih, dosen sudah dituntut untuk ngerti itu. Oh, cheatnya digini ini. Oh, spasinya dirubah nih. Oh, dikasih tanda putih nih dan lain sebagainya. Jadi nggak usah pakai cheat-cheatan ya. Karena kalau sudah ketahuan cheat, maka hubungan Anda dengan pembimbing, dengan penguji akan tidak baik. Jujur, Anda masuk di sini, Anda belajar di sini, Anda harus jujur belajar. Nggak apa-apa, bola-balik turnitin. Daripada Anda target nih, sekali turnitin lolos. Boleh, tapi harus dengan cara yang benar. Nggak lolos sekali, nggak apa-apa 2 kali. 2 kali belum lolos, 3 kali, 4 kali, dan sebagainya. Ya, banyak nih cerita. Baik, dia berproses dengan baik kelihatannya, tapi pada satu turnitin ketahuan pembimbing nyampaikan kepada kami penguji, anak ini cheat ya Pak Eri ya, tolong dipertimbangkan karena diturnitin dia berbuat curang. Nah, apa curangnya? Buka oh, nah, akhirnya apa? Nilai yang harusnya kita usahakan baik gitu ya, ternyata di attitude itu buruk. Ya, tadi siapa yang terakhir tanya? Intan ya. Itu ya Tan ya. Jadi itu turnitin itu berbayar dan kemudian Anda harus setting durasinya per kelas. Role-nya Anda harus bikin begitu. Apakah harus punya apa? Opsional sih. Anda nggak punya pun juga nggak apa-apa kalau untuk turnitin. Tapi kalau misalnya nanti seminar, proposal atau sidang, ya udah pakai turnitin dosennya. Anda mau ikut laporan ilmiah ada syarat gitu. Tanya aja teman Anda yang punya turnitin. Atau bisa saja Anda menghubungi dosen minta tolong, Pak, Bu, bisa minta tolong diturnitin kan saya ikut ini. Boleh, silakan ya. saya pribadi akan terbuka. Ya, karena akun turnitin saya pun juga diberikan gratis sama UNED. Untuk apa? Ya untuk fasilitas pelayanan. Ya. Oke. Jihan. Ya Pak, saya mau izin bertanya. Kalau misalnya kita sebagai mahasiswa itu apakah perlu menggunakan footnote ya Pak? Menggunakan apa? Footnote yang catatan kaki. Oh, footnote. Ya. Oh ya, footnote ya, bukan nilai. Footnote itu kan yang di satu halaman yang sama kita
Itu kan. Ya, kalau di skripsi itu nanti footnote itu kita temukan saat kita bikin moto nih misalnya. Moto itu kan juga harus, moto itu ada sumbernya nih ya. Anda pakai siapa nih? Motonya siapa? Maka di situ ada catatan kaki, ada footnote di situ. Sumbernya, kalau buku, kalau Al-Quran misalnya, terjemahan Al-Quran jelasin. Terjemahan Al-Quran penerbitnya siapa, edisi keberapa, tahun berapa, dan sebagainya. Ada footnote kayak gitu. Tapi di buku-buku textbook ya, footnote itu sangat penting untuk menjelaskan satu kata atau apa gitu, ditaruh di bawah ya, di pinggir. Jadi itu untuk menjelaskan. Gitu Jian. Iya, terima kasih Pak. Sama izin bertanya satu lagi Pak. Kan tadi kalau katanya Bapak itu suatu file itu tidak pernah diturunkan, kemudian diturunkan dengan akun Turnitin yang lain itu nanti plagiarismenya menjadi misal 94%. Lalu kalau misalnya saya sebelum mengumpulkan tugas, itu saya cek Turnitin terlebih dahulu, lalu apakah nanti di Turnitin dosen itu akan sama menjadi 94% begitu Pak? Iya, jadi memang harus hati-hati ya dalam penggunaan beberapa akun yang berbeda. Kalau misalnya Anda tidak melakukan itu tadi, akan langsung dibaca. Oh, udah ini, udah kebaca. Udah tinggi gitu. 80, 70 gitu ya. Atau bisa saja itu memang sudah pernah dipublish gitu ya. Saya pernah diminta, ya jadi gini ceritanya, saya diminta sama teman dosen. Minta tolong ini diturnitin kan ya, karena turnitin beliaunya error. Oke, saya bantu. Buat 94, 96, 97, 87. Dan similarity index-nya luar biasa tinggi di satu artikel. Saya cek, Pak, ini sudah pernah dipublish belum? Ada sebagian yang sudah lah, ngapain diturnitin ya, pasti akan kena. Gitu loh. Tapi ada yang belum. Nah, yang belum ini pernah diturnitin kan belum? Kayaknya sudah. Nah, disitulah ya. Jadi hati-hati. Dibaca. Jadi sepemahaman saya paling aman kalau Anda melakukan proses turnitin, lakukan itu dengan satu akun yang sama sampai dia dikatakan sesuai dengan similarity index yang kita harapkan. Udah tutup kunci. Dan buktinya jangan lupa di download. Ya, sebagai dasar bukti bahwa tulisan Anda memang sudah tidak melewati similarity index, batas similarity index. Gitu ya, Jihan ya. Iya, Anda bisa experience deh. Anda coba. Misalnya, Anda punya turnitin, misalnya Anda turnitin ya di tempat Anda. Nanti kasihkan ke saya. Saya turnitin lagi, saya uji. Kita mau experience nih, silakan. Bisa, silakan ya. Jadi tidak hanya di kelas ya, tidak hanya di kelas. Saya selalu menyampaikan ke mahasiswa, ke teman-teman mahasiswa, belajar itu tidak hanya terbatas di kelas. Apalagi sekarang terbatas kotak kecil ini ya, laptop ini ya, dengan jam yang sangat terbatas. Jadi kalau di luar ini silakan, kalau mau belajar, mau diskusi silakan PM atau gimana, silakan. Ya gitu ya, Jihan ya. Iya, siap. Terima kasih Pak Eri. Oke. Ada lagi sebelum kita masuk ke Google Form yang kemarin Anda isi? Waktu tinggal dikit ya. Nah, Nah, kemarin kan Anda mengisi Google Form ya. Sudah ada 186 respon.
lihat 186. Udah ngumpul segini nih ya teman-teman ya. Sebenarnya ada satu yang kurang saya tanyakan. Lupa. Mau tanya tuh lupa. Apa yo? Anda sudah ngisi semua ya? Coba saya lihat. Ini kelas apa nih? Kelas apa? C apa? A. Alfa. Oke, kelas A. Kelas A, Bapak. 52. Lebihan ya. Ya, ada yang ngisi 2 kali nih kayaknya. 52. Oke, oke lah. Salah. Ada yang kurang saya tanyakan, apa itu? Gender. Itu aja sih. Waduh, kelupaan ya benar. Kan kita nanti belajar sih gimana sih analisa sederhana Excel. Ya. Bisa nggak ini langsung kita buat sebagai analisa? Ini misalnya, bisa nggak? Provinsi asal. Bisa nggak kita analisa ini? Bisa. Kita simpulkan. Kira-kira gimana teman? Gimana Saf? Iya. Iya kamu. Iya, Safira. Mohon maaf Bapak. Sebelumnya suara saya jelas Pak, soalnya tadi Bapak macet-macet. Bisa nggak grafik ini dibikin kesimpulan? Melihat diagram batang ini. Bisa tak? Bisa, Fira bisa, Intan bisa. Ada yang ngomong nggak bisa? Ada yang ngomong nggak bisa? Saya yang ngomong nggak bisa ya. Nggak bisa. Kenapa? Itu ada diagram ya. Oke, kalau ini oke lah ya. Meskipun kita belum ngecek ada yang double nggak ini. Tapi kayaknya ada yang double ya ini. Kan mahasiswa kita kan nggak sampai 52 ya, kelas A. Berarti kan ada yang double ngisi. Nggak masalah. Kita nanti belajar di sini. Nah di sini bisa nggak? Nggak bisa. Coba perhatikan. Jawa Timur berapa persen? Di jumlah. Jawa Timurnya 3 kali sebut, Pak. 4 kali sebut. Bahkan 5 kali sebut di situ. Ada Jawa Timur J-nya gede, T-nya gede. Ada Jawa Timur semuanya besar. Ada Jatim. Iya kan? Ada Jawa Timur T-nya kecil. Ya, bahkan ada kayaknya provinsi ya, provinsi Jawa Timur, Prof Jawa Timur ada. Nah, disitulah teman-teman, ini memang sengaja saya gitu, saya buka pertanyaannya terbuka provinsi, Anda ngetik. Ada yang mungkin persepsinya nulis beda ya kayak gitu, Jawa Timur, Jatim, ya, Jateng, Jabar, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, Papua dan sebagainya. Apa itu? Dosen Bisa macam-macam itu tulisannya muncul. Nah di situ sebenarnya saya nanti berharap kita belajar bagaimana sih cleaning data. Sebelum kita analisa, maka kita harus cleaning dulu, kita bersihin dulu dari data-data yang ganda, miss data, tulisan yang salah ya. Kita sesuai dengan kebutuhan kita sebagainya. Baru setelah kita cleaning, baru bisa kita analisa. Nah, salah satu caranya bisa kita menggunakan ini ya, SMA-nya bisa di mana-mana. Bisa kita menggunakan yang namanya Excel. Nah, tanggal lahir juga ada di sini, teman-teman. Ini dicatat ya, lumayan ya kalau sudah offline. Ada tanggal 1 April nih ya, ada 3 yang ulang tahun. Lumayan kan, makan gratis 3 kali itu sehari. Kalau udah masuk itu ya, seninya kuliah. Kita catat tuh siapa ulang tahun nanti itu. Ini tanggal-tanggal. Ada yang 3 kali lagi tuh 18 ya, 18 Juni ya. Ya, lumayan lah, Anda bisa berhemat dicoba Anda bayangkan ini. Kalau misalnya ini udah berapa rupiah itu ya, terus simpan. Oke, tinggi badan. Oke, di sini kelihatannya nggak ada masalah. Nah, ada yang nulis 155 cm. Ada yang nulis cm.
Ada yang sentimeternya nyambung. Ada yang koma, ada yang titik gitu ya. Nah, ini kan nggak bisa dianalisa. Kan macam-macam itu datanya. Berat badan pun juga begitu, ya. Ya, 50, 45, 43, ada 38 dong. Slim banget ya, 38. Ada yang gede juga, ya. Nggak boleh 36 baperan ya, Pak, ini ada kuliah ya. 36. Ini ada yang baperan tuh, aduh, puput saya. Ada 90 nih ya. Oh beneran ada 90. Ada Pak, oh ya udah nggak apa-apa. Ada yang mau nulis 135 juga nggak apa-apa ya, 150 juga nggak apa-apa. Mau nulis 12 juga nggak apa-apa ya, ini untuk belajar. Motivasi, woi, 51% ya, setengah persen lebih dikit. Motivasinya baik sekali, termotivasi. Sisanya 46 aman ya. Aduh, kayaknya mau milih 5 kok nggak enak juga nih. Nah, realistis aja deh. Levelnya 4. Ini level 3. Nah, ini yang menarik nih. Saya tanya, nilai akhir yang diharapkan. Ternyata ada loh yang milih B ya. Serius nih, ada yang milih B. Ada yang milih AB gitu ya. Kenapa sih nggak 100% A gitu ya? Ini sebenarnya belajar psikologi ya. Kenapa ya? Mungkin yang B, yang AB itu berpikirnya udah deh, nggak usah maksimal deh ekspektasinya. Ntar kalau nggak sesuai sakit. Kalau milihnya B, dapatnya A itu kan, wah, atau AB itu kan over ekspektasi, senang ya. Udah milih A, dapatnya C, waduh, senep ya. Atau CD, aduh, D. Hati-hati teman-teman ya, saya selalu bilang ke mahasiswa, Anda kalau kuliah, Anda harus berpikir, itu adalah kesempatan terakhir Anda ikut kuliah. Nggak boleh ada pikiran, diperbaiki aja deh tahun depan. Ikut semester antara aja deh, dan lain sebagainya. Karena percaya ya dengan saya, karena itulah salah satu yang utama membuat studi Anda molor. Memang ada kesempatan memperbaiki, tapi idealnya, normatifnya, Anda harus berpikir, saya harus maksimal di satu mata kuliah, setiap mata kuliah. Karena hanya, ini terakhir kali saya. Tahun depan saya nggak bisa, karena nanti akan menghambat studi saya. Menghambat semester berikutnya, dan lain sebagainya. Kan ada semester antara, ada semester pendek. Iya kalau ada. Itu pertanyaannya. Iya kalau dosennya buka. Nah, kalau tiba-tiba di universitas ada sistem yang baru berlaku, nah, dan sebagainya. Oke, sebutkan angka. Angka 1 sampai 100 ya. Sebutkan, saya kira jelas ya tulisan saya. Sebutkan angka 1 sampai 100. IVOT, nilai IVOT. Ada yang 90. Ada 99% ya. Nah, belajar sungguhan mencatat waktu. Saya tanya, ya, sebutkan angka 1 sampai 100 ya. Tapi ada yang jawab, belajar dengan maksimal, sungguh-sungguh. Oke. Ada lagi yang unik nih. Ada yang nulisin ini. Ditulisin lagi tuh ya. 1 sampai 100, 1,2, 3. Gak apa-apa ya, ini kan nggak kelihatan di siapa ini ya. Bisa siapa saja, ya. Bisa Anda itu ya. Oke, kita nggak apa-apa. Jangan anggap bullying ya. Jelas loh ya, sebutkan gitu, bukan tuliskan kembali 1 sampai 100. Tapi nggak masalah, inilah nanti fenomena-fenomena yang Anda hadapi saat Anda berhadapan dengan data mentah. Ya. Sebutkan angka favorit 1 Anda. Oke, jelas. Sebutkan angka favorit 2 Anda. Coba, ada yang 2 loh, 10 sama 90. 1 dan 5. 9 sama 98. Padahal pertanyaannya sebutkan angka favorit Anda, bukan sebutkan 2 angka favorit Anda, bukan ya? Nah, apakah salah? Ya bisa jadi mungkin perintah saya, instruksi saya ambigu, gitu ya. Atau mungkin, tapi yang lain juga sangat benar ya. Sebutkan favorit, angka favorit 3. Bukan sebutkan 3 angka favorit. Nah, ada juga yang ketemu gini ya. Nggak masalah, itu adalah data mentah. Fenomena data mentah itu seperti itu. Makanya kita butuh cleaning.
Pakai apa teman-teman? Bisa pakai paling gampang deh Excel. Disclaimer ya, selama 2 minggu depan sampai minggu depan juga saya membahas Excel bukan berarti saya salesnya Microsoft ya. Iya, Saya Pak. bukan orangnya Bill Gates ya. Iya, Pak. Saya cuma ngasih gampang aja karena sebenarnya Excel itu spreadsheet. Ya, spreadsheet. Ada di Open Office, ada di Apple, ada. Kebetulan di Microsoft dia punya Excel. Dan saya kira lebih banyak ya, dominan yang punya Excel. Jadi makanya saya menggunakan Excel. Oke. Gimana nih? Saya buka ya Excelnya. Excel. Gimana nih? Ini saya pindahkan ke Excel kalian gimana? Gampang aja sih. Bisa Anda download ya, langsung download itu dan akan semua di situ. Download sini. Ya, download respons. Atau gampangnya ya udah buka aja ini, pakai response in sheets. Udah disiapin nih sama si Google. Kita klik, langsung terbuka dalam bentuk spreadsheet. Sudah muncul nih di sini ya. Oke. Nah, boleh nggak kita langsung edit di sini teman-teman? Boleh nggak? Bisa nggak? Bukan boleh, bisa nggak? Bisa. Bisa, Bapak. Bisa, Tapi saya Bapak. tapi saya nggak mau. Kenapa? Terserah Pak. Terserah Pak Eri, Pak mau apa enggak? Saya nggak edit di sini karena ini kan online ya bentuknya ya teman-teman ya. Tahu lah ya, Anda yang suka mabar tuh gimana kalau nge-lag gitu ya. Blep gitu ya. Saya biasanya selalu ekspor dia ke offline ya. Gimana caranya? Ctrl A. Satu-satu gitu. Bisa langsung semuanya. Cara gimana? Ctrl A. Ctrl A. All ya. Atau bisa juga kita klik yang di sini teman-teman. Pojok kiri atas. Klik, ini dia akan ngambil semua datanya. Nge-range ya. Memblok semua datanya. Baru setelah itu Ctrl C. Kita masuk ke Excel. Mana nih Excelnya tadi? Oke. Kita klik di sini, Ctrl V. The data you're pasting is not the same size. Oke, apa salah? Paste anyway. Nah, kayak gitu. Gak rapi kan jadinya. Nah, kita belajar ngerapiin dulu, teman-teman. Ya, kita belajar ngerapiin dulu. Ya. Waktu saya habis ya? Iya. Kayaknya harus ke depan. Banyakan bahas Mendeley tadi ya. Mendeley sama Turnitin. Nggak masalah ya. Tidaknya kan tambahan informasi, literasi buat Anda. KMK-nya siapa ini? Saya Bapak. Oke ya. Jihan ya. Oke ya. Minggu depan aja kalau gitu. Kita lanjutkan minggu depan. Nanti saya bahas. Oh, sedikit saya bahas tentang Excel sebentar aja. Jadi minggu depan bisa langsung praktek. Apa yang Anda pahami tentang Excel? Atau sejauh mana Anda menggunakan Excel? Bisa tolong direspon. Izin menjawab, Bapak. Saya menggunakan Excel untuk membuat tabel, Pak, agar lebih dapat mudah diatur. Nanti dipindah ke Word gitu. Oke. Ada yang lain? Mohon izin menjawab, Pak. Ya, Lip. Kalau saya dulu itu pernah buat diagram charts gitu Pak.
Jadi Oke. detailnya dimasukkan dulu, setelah itu charge-nya di copy. Dimunculin gitu ya. Ya. Dimunculin diagramnya mau pakai bata, Nah, ya, gitu. mau pakai pie dan sebagainya. Histogram. Oke, ada yang lain? Izin menjawab, Bapak. Ya. Mungkin seperti kayak menghitung rata-rata gitu, Pak, dari misalnya nilai teman-teman gitu, Bapak. Oke. Ada yang lain? Izin menjawab, Pak. Menggunakan rumus-rumus lain untuk seperti sound, terus kayak gitu, Pak. Beragam ya. Ada yang mulai dari apa namanya? Tadi bikin tabel. Salah nggak? Nggak salah. Kotak-kotak ini tabel. Cuman kita bisa kan bikin tabel pakai Word ya? Bisa. Oke. Ada yang bikin diagram misalnya. Bisa, lebih mudah. Tapi kan bisa ya kita bikin diagram lewat Word? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa. Cuman lebih simple, lebih enak pakai Excel. Jadi Excel ini sebenarnya multi purpose ya, bahasa ini ya. Multi purpose spreadsheet. Excel itu multi purpose spreadsheet. Spreadsheet itu apa sih? Lembar kerja elektronik. Ya, lembar kerja elektronik. Multi purpose, punya banyak tujuan. Jadi kalau bahasanya itu di sini ya, kalau kita mau ngomongin tingkatan kata yang sering kita gunakan ya, ada satuan yang paling kecil dalam Excel yang namanya cell. Apa itu cell? Cell itu adalah kotak-kotak kecil di sini. Ini cell nih. Cell. Ya. Ini sel. Sel apa? Sel T21, sel P20, sel T23, sel L22. Dari mana? Dari pertemuan antara kolom sama barisnya. Ya. Nah, di sini alamatnya ini kelihatan. Ini sel. Jadi ini satuan paling kecil nih, sel. Kumpulan sel kita sebut sebagai apa? Range. Mana tuh range? Range itu kumpulan sel kayak gini misalnya. Saya bilang begini. Ini range. Nah, saya blokin itu range. Kalau ini berarti range-nya adalah O20 titik 2 T23. O20 T23. Jadi diagonalnya kita. Itu range. Ada lagi yang namanya apa? Sheet. Sheet. Lembar. Sheet itu apa? Ini sheet. Ini sheet. Lembar kerjanya. Dalam satu sheet berapa sel? Jangan khawatir kehabisan ya. Banyak banget. Coba Anda perhatikan di sini. Ada 1.048.576 baris ya. Ada berapa kolom? XYD itu berapa itu? 16.000 sekian. Jadi kalau dikalikan itu 16 miliar ya. 16 miliar sel. Jadi jangan khawatir kehabisan sel. Sheet, ini sheet. Ada lagi kumpulan dari sheet, worksheet, sebagainya. Oke. Apa sih fungsi Excel itu, teman-teman? Jadi sebenarnya dia multi purpose. Tapi yang paling penting adalah untuk analisa data. Karena dia sangat erat kaitannya sama formula di sini. Ya, ada formula. Tadi ada yang menambahkan, ya, ada yang untuk mengalihkan, ada yang untuk membagi, ada yang untuk mengeksponen, bahkan sampai level paling bisa juga untuk uji statistik. Sekali lagi Excel bisa untuk uji statistik ya teman-teman ya. Jadi sampai pada level yang paling kompleks. Nah itu pentingnya Excel yang tidak dimiliki oleh
Office yang lain. Jadi itu kelebihan, keunggulan spesifik dari Excel. Dan banyak cerita ya, saya punya pengalaman waktu saya kerja di Malang dulu, waktu itu saya diminta bikin peta. Saya diminta untuk bikin peta. Jadi peta itu bisa berwarna, gonta-ganti warnanya, bisa update. Saya bikin Kabupaten Malang, kemudian saat itu saya diminta untuk bikin penilaian kinerja KIA. Jadi saat bidan atau kepala puskesmas itu nginput data di situ, maka nanti akan kelihatan tuh kecamatan mana yang ganti warna merah, hijau, biru, kuning, dan sebagainya ya. Jadi sampai seperti itu. Terus formula, saya dulu kan di USAID ya, di lembaga donor Amerika. Teman saya dari UI, kerjasama nih kita, kerjasama UI sama USAID. Saya lihat teman saya itu kerjanya itu cleaning data ya, setiap hari ya, jam 7 sampai kadang jam 2 malam gitu. Itu kerja apa dikerjain gitu ya, pikiran saya itu. Masnya itu ngapain sih kerjanya itu? Ya ini Mas, cleaning data. Beliau udah almarhum ya, dekat dengan saya. Kemudian apa yang dikerjakan? Dia cleaning data. Kami harus mengamati data itu yang masuk berapa ratus gitu dalam seminggu itu. Untuk kemudian kita cleaning, kemudian kita ekspor ke sistem. Saya lihat, ini kan harusnya bisa ya pakai Excel ya. Memang dia pakai Excel, tapi dia nggak pakai rumus. Saya bantuin bikinin formulanya sampai akhirnya ketemu. Ya, waktunya habis jadian sebentar ya. Sampai ketemu formula, dan itu yang bisa bermalam-malam itu ya, belemburan sampai malam itu bisa kita selesaikan dalam waktu 2 jam per hari. Jadi sangat membantu ya kalau kita tahu. Excel itu cerdas, Excel itu smart. Tapi yang lebih smart siapa? Usernya. Kalau usernya nggak tahu fungsi Excel, dia nggak tahu fitur untuk memenuhi kebutuhannya, maka Excel bukan apa-apa, nothing ya. Jadi apapun aplikasinya itu sebenarnya smart, tergantung kitanya. Apa namanya? Brandware-nya. Siapa yang menggunakan itu. Saya kira itu dulu, sementara untuk pengantar Excel, minggu depan kita agak cepat untuk menyelesaikan Excel-nya, semoga sampai pada aksesnya. Itu dulu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat, terima kasih atas perhatiannya. Ayo, cuci muka ya, yang menguap-menguap itu mau kuliah lagi kan? Atau langsung sarapan, saya kira Anda juga belum sarapan itu. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin live ya. Nggih. Terima kasih, Pak. Oke, Pak.